Itu laporan ilegal akses terkait dengan rekaman tadi yang kita sampaikan itu soal percakapan antara Mail dan Reza Gladys yang kemudian divideokan oleh suaminya itu. Berarti sudah masuk tahap laporan. Sudah masuk tahap laporan dan sudah lama itu, sudah berapa bulan itu, sudah 3 bulanan mungkin. Dan terakhir update-nya itu dalam tahap penyidikan. Artinya laporan kami ini dalam proses hukum ada dugaan tindak pidana penyadapan yang dilakukan secara ilegal atau intersepsi yang dilakukan secara ilegal. Nah itu nanti akan kami jadi kabar baik loh ya? Kenapa? Jadi kabar baik juga berarti Pak? Menjadi kabar baik. Ya kan makanya saya sampaikan bukti itu yang sehari-hari ini dibawa ke persidangan. Kemarin diputar itu sama jaksa. Yang awalnya video, tiba-tiba tanda kutip masuk surat, ya kan? Supaya tidak diputarkan videonya, tapi suaranya saja. Kan itulah video rekaman itulah yang kami laporkan ke pihak polisian. Nah, itu yang dipakai buat menuntut Nikita, ya dugaan kami bukti yang diduga ilegal itu dipakai untuk menuntut Nikita. Itu. Berarti nanti kondisi Nikita sendiri sekarang seperti apa? Mungkin untuk persiapan besok nanti. Apakah ada pesan-pesan juga buat kita media dan masyarakat mungkin dari Niki? Kalau kondisi Niki dari kemarin sebenarnya memang agak kurang enak badan ya. Tuh. Saya dapat informasi update terakhir itu dia bilang, "Bang, saya mau berobat, Bang." Dia bilang gitu kan. Ini masalah tulang yang kemarin diperiksa oleh dokter spesialis itu belum ada tindak lanjutnya, gitu kan. Nah, hari ini yang kami tahu hari ini ada pengobatan terhadap Nikita, gitu. Ya. Begitupun dengan sakit giginya dia. Gitu. Nah, ada 2 hal yang membuat Nikita itu tidak tampil maksimal untuk menghadapi persidangan ini karena mengalami sakit ya terkait dengan penyakitnya tadi itu. Nah, Nikita sih pesannya dibilang, "Bang, proses hukum yang saya alami sekarang ini ya banyak kejanggalan-kejanggalan dan itu. Nah, proses inilah yang nanti akan membawa semua muaranya adalah kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu kita mau menguji semua proses ini di pengadilan. Ya, hukum pidana itu prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Tapi ingat, hukum pidana kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil. Nah, maka kenapa kami pada saat proses persidangan kita harus bisa memilih atau melihat satu persatu kebenaran formil yang ini benar atau tidak gitu ya. Misalnya tadi soal pengambilan alat bukti video itu kan formilnya salah ya kan, tak dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Nah, itulah saya maksud tadi saya bilang memang prinsipnya hukum pidana itu mencari kebenaran material, tapi kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formil supaya dua-duanya seimbang. Hukum pidana, formil, material semua seimbang gitu. Nah, harapannya dengan tujuan akhir muara akhirnya adalah keputusan, dua-duanya itu mempunyai nilai kepastian dan keadilan hukum yang bisa kita terima. Demikian menurut saya. Oke, siap. Terima kasih.